Pengumpulan data adalah fondasi dari setiap penelitian. Ini adalah proses sistematis dalam mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian menguji hipotesis. Tanpa data yang andal dan valid, temuan penelitian kurang kredibel dan tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Bayangkan sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Kemungkinan besar akan runtuh saat tertekan. Demikian pula, penelitian yang tidak memiliki metode pengumpulan data yang kuat pada dasarnya cacat. Sama seperti seorang pembangun dengan hati-hati memilih bahan yang tepat untuk fondasi yang kokoh, peneliti harus dengan cermat memilih metode pengumpulan data yang tepat untuk memastikan integritas pekerjaan mereka. Pilihan metode pengumpulan data bergantung pada berbagai faktor, termasuk sifat pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etika yang terlibat. Pengumpulan data yang efektif memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Peneliti harus mendefinisikan pertanyaan penelitian mereka dengan jelas, mengidentifikasi populasi target, dan memilih instrumen pengumpulan data yang sesuai. Lebih lanjut, mereka harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan, valid, dan bebas dari bias. Wawancara, landasan penelitian kualitatif, melibatkan percakapan langsung antara peneliti, peserta. Interaksi ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan keyakinan. Bayangkan duduk bersama seorang ahli di bidangnya dan menggali lebih dalam pengetahuan dan wawasan mereka. Wawancara dapat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Wawancara terstruktur mengikuti serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan, sementara wawancara tidak terstruktur memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan respons terbuka. Wawancara semi-terstruktur mencapai keseimbangan antara keduanya, menyediakan kerangka kerja sambil memungkinkan deviasi dan pertanyaan lanjutan. Pilihan struktur wawancara tergantung pada pertanyaan penelitian dan keakraban peneliti dengan topik tersebut. Terlepas dari strukturnya, wawancara memberikan data yang kaya dan bernuansa yang dapat menjelaskan fenomena kompleks. Kuesioner, bahan pokok penelitian kuantitatif, melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan tertulis kepada sekelompok individu. Ini sangat berguna untuk mengumpulkan data dari ukuran sampel yang besar, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara efisien. Bayangkan mendistribusikan survei kepada ratusan orang, mengumpulkan pendapat mereka tentang topik tertentu. Kuesioner dapat mencakup berbagai jenis pertanyaan, seperti pilihan ganda, skala Likert, dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan pilihan ganda memberi responden serangkaian pilihan yang terbatas, sementara skala Likert mengukur sikap dan pendapat pada suatu kontinum. Pertanyaan terbuka memungkinkan respons yang lebih rinci dan personal. Desain kuesioner sangat penting untuk memastikan kualitas data. Pertanyaan harus jelas, ringkas, dan tidak bias. Peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat kata-kata, urutan, dan format pertanyaan untuk meminimalkan bias respons dan memaksimalkan tingkat respons. Bagian 4. Observasi. Mengamati perilaku yang terungkap. Observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan perilaku, peristiwa, atau fenomena secara sistematis dalam lingkungan alami. Ini adalah alat yang ampuh untuk memahami perilaku manusia dan interaksi sosial. Bayangkan seorang peneliti mengamati anak-anak bermain di taman bermain, dengan cermat mencatat interaksi dan pola bermain mereka. Observasi dapat terstruktur atau tidak terstruktur. Observasi terstruktur melibatkan kategori dan skema pengkodean yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan observasi tidak terstruktur memungkinkan pencatatan observasi yang lebih terbuka. Pilihan metode observasi tergantung pada pertanyaan penelitian dan kompleksitas perilaku yang diamati. Data observasi dapat dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti catatan lapangan, daftar periksa, dan rekaman audio atau video. Peneliti harus memastikan bahwa observasi mereka objektif, akurat, dan bebas dari bias pribadi. Bagian 5, menggali masa lalu, memanfaatkan metode pengumpulan data tidak langsung. Metode pengumpulan data tidak langsung melibatkan pengumpulan informasi dari sumber yang ada, seperti dokumen, artefak, dan basis data. Pendekatan ini sangat berguna untuk mempelajari peristiwa, tren, atau fenomena masa lalu. Bayangkan seorang sejarawan memeriksa surat-surat dan buku harian lama untuk memahami kehidupan orang-orang di masa lampau. Dokumen dapat mencakup surat, buku harian, laporan, artikel, dan catatan pemerintah.
Artefak dapat mencakup peralatan, pakaian, seni, dan arsitektur. Basis data menyediakan akses ke sejumlah besar data numerik dan tekstual yang sering kali dikumpulkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga penelitian. Metode pengumpulan data tidak langsung menawarkan beberapa keuntungan, seperti efektivitas biaya, efisiensi waktu, dan akses ke informasi historis. Namun, peneliti harus hati-hati mengevaluasi kredibilitas dan keaslian sumber untuk memastikan kualitas data.